mungkin di game terakhir kita di Irengel kali ini ya. Oke, let's go. Spam hashtag sekarang juga Indo Pride Gaspol karena pesawat sudah mulai mengudara dari arah Severny menuju ke arah SMB. Iya, kita bakal lihat dari tim Morph ya. Untuk hari ini tidak merubah roster mereka. Kemanakah Jexy dan juga pemain barunya kali ini? Ya mungkin bakal dimainkan besok. Karena pasti akan ada strategi-strategi unik. Kan emang Morph sekarang ada coach baru juga kan. Jadi mungkin itu strategi yang lagi mereka racik untuk persiapan di PMWL kali ini. Nanti boleh lah kita tanya ya dengan coach ya. Boleh lah. Karena aku penasaran nih, kesempatan. Jexy kan salah satu pemain yang paling veteran di Indonesia. Paling veteran dengan skill level yang tinggi banget sebagai IGL gitu kan. Gue kaget karena gue kira itu roster bakal bermain dengan Jexy. Ternyata hari ini kita belum melihat nih sosok kapten dari tim Morph. Ya, karena memang dari Morph sendiri kita tahu kan dari Takanome atau Rensky juga ex-kapten. Betul. Ketika namanya itu masih WAW waktu itu. Dan tentunya Rensky juga membawa prestasi yang bagus tentunya untuk WNW di kala itu. Jadi ya mungkin itu beberapa acuan yang memang dipertimbangkan sama Morph kali ini. Pas lu ketukar WAW, WNW. Iya. Jadi WANW. Tadi gue bilang WNW ya? Lu ngomong WNW tadi. WAW. Soalnya ada circle-nya Morph banget kalau kayak gini. Ini Morph pasti bisa. Morph kalau circle kayak gini sih harusnya mereka bisa, terutama daerah pegunungan yang paling tingginya ya, itu harusnya bisa mereka kontrol dengan baik. Dan Rozok sepertinya masih menjadi tempat yang sangat berdarah untuk T1 dan juga Valdus. Ronde 2. Ronde 2, teng teng. Teng 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 teng. Biasa ada yang joget dulu tengah tuh. Dari kubu biru. Nggak gitu. Dari Korea Selatan, T1. Dari sudut merah kita sambut Valdus Esports. Gaming apa esports? Valdus The Murder. Oh, The Murder, astaga. Harus panjang, Valdus The Murder. Gak kuat nafas gue, itu cuma Wilson yang bisa kayak gitu. Oke, hashtagnya di spam dan sudah ada tim yang bertemu. Itu cekungan yang biasa diamatin dan dikontrol sama Bigetron. Ini bakal terjadi Fast and Furious antara Sinergi dan juga tim You Level Up. Kita sampai kenok, diputar balik tadi sama Ulu, dikejar lagi. Barbar banget permainannya. Di awal-awal kehilangan player itu bukan awal yang baik bagi tim Ulu kali ini. Langsung kehilangan satu player yang cukup berpengalaman juga dari sisi tim Ulu ya, Winter. Betul. SGE ngejar temannya sendiri sih. Ngejar teman tuh, balapan mereka. Lagi ngedrag. Yoi. Malam minggu kan. Oh iya juga sih. Yang nonton banyak banget. Yang malam minggu pada kemana berarti ya? Aduh, malah lagi stay at home. Ada stay at home ya. Masih ada yang udah berani new normal, ada yang masih menjaga himbauannya juga untuk tetap di rumah. Tuh, atau nggak dia lagi ngomong ke pacarnya mungkin ya. Yang kita hari ini dukung Indonesia aja, kita nasionalis dulu gitu ya. Dukung Indonesia lagi bertanding. Bisa tipis-tipis. Kita harus tetap mendukung Indonesia juga. Wah, ini cukup berani tanpa vest dan juga helm. Naik ke bagian atap untuk ngamatin pergerakan dari tim Valdus. Itu kalau Martin di sebelah kanan nembak, blind spot, langsung kenok di misil nih. Ya, betul banget. Karena misil lah ya, di sini dia punya tempat yang cukup enak, tapi Martin kalau sampai melihat misil, dia bakal kenok. Itu langsung dimajuin sama Armjon mungkin ya. Betul, udah pasti bakal langsung digaspol gitu aja. Ini posisi menang Valdus sih, kalau gue ya. Ini dia ngelok nih, semua sisi dari tim T1. Iya, ini udah berbalik situasinya. Kalau kita lihat di Irengel pertama tuh T1 yang ngontrol pergerakan dari Valdus. Tapi kali ini Valdus yang udah mulai ngurungin formasi dari T1. Aduh, Ulunya dikejar cuy sama Sinergi. Dikejar loh. Gak ada yang bikin step, semuanya diam. Ini udah kayak ini tau gak lo, orang lagi kebelet gitu, semuanya diem, gak ada yang bergerak, diem. Wah, mulai panik. Sinergi sudah mulai bergerak dan di bagian atas pun juga sudah mulai bergerak. Kali ini Ulu satu orang keluar, masuk lagi ke dalam rumah, keluar masuk enak. Dan kali ini bakal ada spray dari Ulu ke backup yang dilakukan oleh tim Sinergi. Iya, kita bakal dari seorang juga bakal langsung ke backup Servi yang berada di dalam rumah lantai 1 dan menangin 1v1-nya. Servi bakal dimajuin, spray down kembali tapi tidak memenangkan kali ini. Oke, dengan jarak dekat mengontrol dengan mode FPP tadi dari pemain Ulu. You Level Up, satu orang lagi bakal datang sepertinya dari mid tap. Bertarung seorang diri di bagian belakang, sudah ada yang datang, 2 orang depan belakang. Iya, tapi kita bakal tekannya dari seorang tim Ulu ya. Dia bakal berusaha nge-revive, datang lagi. Pasukan kedua, Austin masih reload dulu ternyata kali ini ya. Betul. Wow, kali ini datangnya kompak, nggak satu-satu. Tadi gue kira datangnya bakal terus-terusan satu persatu. Pintu sudah mulai dibuka, view sudah mulai terlihat. Dilempar. Granat meledakkan, satu orang down. Last man standing selesai. Sinergi dipulangkan ke arah lobby. Ternyata sang pemburu diburu balik.
Pemburu terburu. Sama pemburu diburu. Aduh. Aduh, ya udahlah ya. Kita bakal pindah ke arah Valdos terlebih dahulu karena Jody berhasil mendapatkan dan menjatuhkan satu pemain dari T1. Iya, sepertinya dari posisi tim Valdos memang lebih diuntungkan ya pada kali ini. Setup mereka lebih rapih ketimbang tim T1. Kita bakal lihat kali ini Timun berlari-lari di Rozok. Oke, dari arah belakang. Tanpa adanya scope, hanya dengan menggunakan iron sight-nya doang. Arm John sudah mulai berpindah, backup dari sebelah kiri juga sudah mulai perlahan-lahan maju. Dan yang jadi PR tuh karena ada satu pemain dari T1 yang ada di perumahan seberang jalan. Nah itu dia nge-lock pergerakan dari tim Valdos ya, supaya dia nggak bisa terlalu lebar pergerakannya. Yap. Dan dari T1 mereka lumayan luas, asal mereka bergerak di low ground dari Martin dengan spraynya hampir menemukan satu player dari tim T1. Itu kalau kenok, dimajuin langsung tuh Udah rame-rame. pasti bakal dimajuin, karena tinggal 2 lagi kan. Tinggal ZZP nih, dia pegang weapon apa, belum kesorot juga. Kalau misalkan itu M16 atau M4 dengan scope 3 ke atas, buat backup pasti bakal cepet banget. Nah itu dia. Coba kita belum tahu, tapi Martin sudah megang VSS yang dapat digunakan untuk spray jarak jauh. Tapi berapa banyak pelurunya? Karena kalau dia pakai terlalu banyak, Uzinya nggak ada peluru. Ya, itu bakal jadi PR banget. Dan tentunya kali ini dari JCZ. Nama susah amat ya. Kenapa nggak bikin nick yang gampang aja gitu, kayak JC atau JZ. JCZ. Wah, tumbang arm John-nya kali ini. Timun beraksi. Timunnya beraksi. Dan akan sedikit susah tadi dari Valdos untuk ke backup karena VSS itu kan pelurunya gimana ya? Menurun gitu loh. Tegangnya nggak lama. Maksudnya ya gitulah. Bakal dilempar granatnya ke dalam rumah tapi nggak ada siapapun. Masih bisa diselamatkan backup dan Valdos sudah mulai stick together. Ini kalau Valdos yang menang 1-1 nih kondisi Rozoknya. Udah, 1-for-1 ya. Dan gue nggak tahu ketika mereka bertemu ketiga kali, siapa yang bakal lebih keras kepala nahanin Rozok. Betul, karena dari setupnya dari T1 juga udah mulai mendekat semuanya. Satu orang terjebak di lantai 2, sementara 2 pemain Valdos menahan di lantai 1-nya. Nah, ini bakal tim dengan S12K menunggu di daerah pintu kali ini. Timunnya mulai ngintip-ngintip dari samping. Iya, ini T1 apa kura-kura? Nah, itu kapal sebenarnya. Oh. Yang makhluk ini kan dari Jepang. Di Indo nggak ada ya skin itunya. Wah, gila. Wih, S12 kan ah. Barbar mode on. Wah, anjay, 2. Aduh, dapat. Aduh, last man. End dulu. Backupnya sedikit lama. Kalau gue sih gue end dulu sih. Close combat, S12K bakal dijaga langsung di tangannya. 2 orang masuk cara bersama spray dari arah sebelah kiri. S12K-nya bakal langsung dijedum. Naik ke lantai 2. Timunnya masih bisa berpindah dengan sangat gesit. Dan langsung masuk ke bagian dalam. Iya. Apa lagi dah, John? Wah, dihancurin pintunya. Nggak ada pintunya, guys. Udah nggak ada pintu, guys. Nggak ada pintu, guys. Oh, masih ada pintunya. Pintunya masih ada, berhasil nge-revive satu orang. Enggak jadi di cancel dong. Ternyata lebih milih buat ngejaga, berpindah ke arah sebelah kanan. Jendelanya bakal dikontrol dengan sangat baik. Malahnya kelihatan tapi Martin harus reload. 4 magazine tersisa tadi. Pelurunya masih ada 4 tapi dia milih untuk reload. Satu pemain berhasil di-revive. JTZ yang bakal ditugaskan untuk menjaga sebelum dia healing. Sekarang semua nih. Sekarat banget semuanya. S12 bakal legit banget. Dari arah sebelah kiri. Ya ampun, mengemaskan banget sih bermain kucing-kucingan mengganti dengan mode FPP. Berhasil mendapatkan satu orang lagi dengan S12K-nya. Cukup low. 2 orang down. Satu orang terakhir bakal dijedum lagi tapi dia harus reload terlebih dahulu. Senjatanya hampir saja melakukan clutch. ZZP pulang ke arah lobby. Iya, dan sayang banget dari T1 ya, hampir menumbangkan tim Illumid. Valdos maksud gua. Lagi-lagi salah ya. Tapi Valdos ya hampir tumbang. Di awal-awal dia berpakai kenok, tapi TSM akan datang, akan join the fight. Akankah TSM mengganggu pergerakan Valdos kali ini? Yang sedikit ya kerepotan menghadapi tim T1. Napas gue sampai habis cuy. Iya, ini kuncinya loh. Yang gue bilang tadi, kalau misalkan zonanya ke kiri kayak gini, ini enak banget buat Morph, apalagi kalau Morph udah bisa ngantisipasi pergerakan yang ada di bagian pegunungannya. Betul, dia langsung mengambil di daerah ujung jembatan tuh, rumah-rumah di ujung-ujungnya. Ini bakal sangat menguntungkan bagi tim Morph. TSM sudah mengunci pergerakan Valdos. Valdos healingnya minim, peluru minim, armor pecah-pecah, kenok 2 kali semua. Wah, ini bocor banget sih. Mereka kalau perang sama TSM, ini nggak akan lama perangnya. Ya, TSM udah harus unggul banget. Apalagi TSM dapetin momen datang ke Rozok pas banget. Dari Valdos nih udah sharing looting mereka, mereka harus nge-share lootingan mereka juga. Oh, ini dia replaynya, S12-nya legit banget. Jedum 2 orang jatuh begitu aja. Ini masih ada 2 kali tembakan miss, mau reload terlalu lama waktunya. Dan Scar L-nya ternyata pelurunya nggak 30 tadi. Dia kalau 50 lagi tuh S12 Iya. kali reload, dar, menang dia.
Atau dia tadi harusnya pakai ini, kalau emang ada quick draw-nya pasang di Suruska, S12K-nya iya. aja. Jadi reload-nya bakal cepet. Pakai suppressor, S12 ya. Wah, itu enak banget cuy. S12K pakai kompe itu kayak ini loh, ujungnya tuh kayak padet banget. Kayak udah pasti tuh pelurunya lurus gitu. Shotgun lurus. Tapi dari Morph yang tadi udah kita bilang, posisi mereka agak sedikit Terhimpit lah. terhimpit ya. No mercy. No. Berhasil masuk tapi kenok. Iya, sayang banget parah. Sayang banget itu backup fire dari belakang terlalu lama tadi. Harus ada backup untuk menyelamatkan No Mercy karena 3 pemain dari RRQ siap untuk melakukan push. Sudah ada setup dan sepertinya Rensky akan menggunakan uasnya dia untuk menyelamatkan No Mercy. Kayaknya bakal diselamatin. Tapi ini YOLO move banget yang dilakuin sama Rensky. Jangan sampai kenok. Wah, langsung datang gitu aja. Dia harus healing sebelum dia masuk dan menyelamatkan No Mercy. Berhasil disentuh. Gila, itu Rensky nekat banget loh. Dengan darah low, masuk nge-revive. Kalau gue jadi Rensky, gue bakal healing dulu tadi. Karena dia tahu kondisinya saat ini, No Mercy emang carry-nya Team Morph. Betul. Gimana pun caranya, ini No Mercy harus nyampe ke late game. Yes. Harus nyampe ke circle akhir. Dan Rensky mungkin sebagai IGL mikir ini pertimbangannya kalau dia nggak nyampe ke late game kita nggak bisa fight. Yap, dan untungnya masih bisa diselamatkan. Morph masih bisa bertahan dengan 4 pemain mereka sejauh ini. Dia betul banget dimana. Karena Rensky masih menahan juga dengan Morph dan kedua pemain ini bakal nyayur banget. Dua tim ini bakal nyayur gila. Tapi Rensky nggak bakal bisa balik deh. Stuck itu dia. Ya, mobil juga udah mulai berasal, tapi kita bakal berpindah sedikit ke arah Yudu Gang yang berhasil mendapatkan 1 orang. Ada tembakan balasan, tapi Drax masih bisa selamat. Di arah sebelah kiri dikontrol dengan sangat baik juga. TSM berhasil mendapatkan 1 orang. Yudu Gang dan sudah mulai naik ke bagian high ground, cukup low tapi masih tertutup angle shootnya tadi. Yes, kita bakal juga dari pergerakan tim Yudu pelan-pelan lagi berusaha untuk recover setelah fight dan spray down. Sekarang jumper dapatkan 1 korban kali ini. Jonathan akan tumbang, bakal langsung mengambil cover di bawah low ground. Tapi dari tim TSM memiliki keunggulan dari atas bukit. Neo bakal spray down ke arah Yudu, spray dengan DP juga tapi belum menemukan targetnya. Sementara tim Yudu akan kabur dengan 3 anggota mereka. Yap. Sebenarnya jalur kaburnya tuh agak riskan sih karena harus naik ke bukit dulu dan di belakang tuh bener-bener kebuka. Pindah. Ada yang backflip mobilnya. Lihat zona pas. Wah. Susah sih ini. Iya, Gimana caranya Morph nyebrang kalau kondisinya udah kayak gini? Karena di entry jembatannya itu udah dijagain. Nggak ada cara. Sama RRQ kalau mau dia harus muter dulu dan itu pun harus dijemput. Nggak bisa sih pasti dia muter kanan juga penuh. Jadi mau nggak mau dia nahan-nahanan ini. Nahan-nahanan berharap sana kepental ke bawah lagi. Dan ini 2 pemainnya udah kejebak banget. Untuk Rensky dan juga No Mercy. Posisi mereka udah benar-benar kejebak. Dan Wah, kayaknya tabrakan dong. Frenzy terjatuh. Box Gaming menghampiri setup yang sudah dilakukan oleh Morph. Zabrol juga tumbang, hampir diseret tadi sama Bagi. Di bawah sama dia. Hampir diseret sama Bagi. Sangat disayangkan men. 2 pemain yang ada di belakang terpick off terlebih dahulu. Kena juga. No. Harus puas di posisi ke-13. What happened dengan tim Yes, Morph terlalu ke sandwich tadi posisinya. Betul. Dan akhirnya mereka tumbang juga. Pengambilan posisi mungkin kurang tepat dari tim Morph tadi ya. Ya mungkin kita sekarang saatnya Sea Pride. Masih ada perwakilan dari Southeast Asia yang bertanding kali ini. Sea Pride ya. Hashtagnya Sea Pride sekarang. Sea Pride dulu. Ada tapping manja dari Loki tadi ke arah seberang sana karena ada tim 17 yang sudah mulai menunggu. IND bakal rotasi begitu aja. Wait, mobilnya jalan. 2 orang ya. Visual. Serius kah? Kita visual debak dong. Gua kira. Orang ada di mobil cuma katanya kayak jatuh. Gua kira dia lompat. Masalahnya itu mobil kecepatannya tinggi. Harusnya langsung kenok tadi tuh. Kita bakal juga dari Chelsea bakal mengambil ujung-ujung dari circle. Tapi kayak semua tim kaget kan sih dengan circle kepental ke arah utara. Itu PR berat banget. Iya, karena jarang loh circle ke arah kiri apalagi ngambil Zarkinya juga. Iya, itu dia. Dan kita bakal lihat kalian dari pergerakan Chelsea juga masih bertahan. Mereka nggak bakal terlalu banyak fight. Di awal-awal kita lihat dari beberapa tim juga udah lumayan banyak kehilangan anggota mereka. TSM Zengot tumbang oleh KOG. KOG nggak tahu terlihat permainannya kali ini ya. Nggak terlalu menonjol ya. Padahal KOG disebut sama beberapa tim adalah tim yang benar-benar harus diwaspadai. Mengerikan banget kan. Yes. Mungkin ini bisa dibilang 2 hari pemanasan mereka atau sehari pemanasan mereka. Mungkin. Karena kan bisa dibilang ini liganya belum berjalan loh. Ini masih kualifikasi jatuh. Ini masih qualifier, seeding. Yes. Untuk pembagian grup yang sebenarnya juga. Dan kali ini Box sudah mendapatkan tempat 3 rumah yang diamankan di ujung zona untuk
Liga. Iya, seperti bakal juga kali pergerakan tim IND mengambil ujung circle. Apakah mereka coba untuk maju ke depan atau akan nge-hot posisi? Ulu lagi berenang, nggak ketahuan. Ya, ulunya nggak berenang, tapi dari arah belakang juga ada clutch yang datang ke arah sebelah sini. Ini numpuk banget sih. Semuanya paling enak tuh tim yang ngambil. Wah, RQ pengen enak kayak ini. RRQ nyayur sih, tapi mereka nggak bisa keluar lagi. RRQ langsung nyebrang loh dia. Iya, dia pas tahu mau mati nyebrang langsung. Iya, langsung gaspol aja ngamanin daerah jembatan. Ini siapapun tim yang lewat jembatan bakal kena beredetan pelurunya RRQ. Betul banget. TSM pun sudah mulai kehilangan banyak player mereka. Atanki pun disperin oleh seorang Louisen Box harus nge-revive Loki kali ini yang sedikit tersungkur juga pun ditumbangkan pada game kali ini. Betul. Cukup banyak tim yang tumbang, apalagi dengan zona yang kepental kembali ke utara. Ini bakal jadi PR yang cukup berat bagi tim-tim yang akan rotasi jarak jauh. Ya, ini yang dilakukan sama Clutch mau ngapain? Mereka ngambil bukit tinggi di arah Gergo. Berenang kah? Mereka mau ambil ujung Gergo Posen loh. Oh, yang ini ya, space yang paling dekat kalau berenang. Iya. Jarak terdekat kalau berenang. Oh, Luis. Tes mental kayaknya. Tes nyali kayaknya di ujung. Gue yakin nih kekerannya RRQ semuanya ke arah jembatan nih. Berarti lu Transit point dulu ya. Transit terlebih dahulu karena emang jembatan masih masuk ke dalam circle mau sih. nyayur dulu kayak dia. Betul. Yang jadi masalah yang mau lewat belakang dia siapa lagi? Itu dia. Tim mana yang masih berekspektasi jembatan gak ada yang jaga tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada minimal satu tim jagain. Pasti. Dan paling enak posisinya RRQ yang udah lo bilang dari tadi juga. Tengah-tengah juga kan, tengah-tengah apartemen. Dan kita bakal dari tim OR bermain dengan 3 player doang pas. 3 pemain dia. Tadi gue sempat baca sih live chat yang ada di stream kita, baik di YouTube ataupun di Facebook. Katanya ada beberapa isu internet juga yang terjadi. Jadi mainnya cuma bertiga. Oke. Ya kita bakal Jadi lihat. memang ketat sini ya. Iya. Kalau emang nggak bisa join ya start. Ya udah, gas ya aja. Gas Gimana? ya aja. Gas ya digas gitu. Ya, karena kalau kita nungguin bisa sampai 2 jam 3 jam Wah, gimana? lama Pak. Gua kaget loh ngelihat rundown acaranya tuh. Padahal tuh bakal kelar sekitar jam 12. Setengah 12. Iya, setengah 12. Ini setengah 11 cuy. Udah mau kelar. Setengah 11 udah mau kelar. Jam 11 mungkin udah kelar ini. Udah kelar nih, udah kelar. Iya, dan back to the beat. Back to the game. Dari Orange yang berada cukup dekat dengan tim RRQ dengan No Chance juga, No Chance. Terus ada siapa lagi tuh? Tadi yang baru datang ya? Orange, RRQ. Chelsea juga baru datang Chelsea juga, ya. Dan Sementara box juga. wait, Wadaw. Kratos. Wow, Oke. dia nekat juga untuk nyebrang kayak gini. Tapi ada sih, ntar Kratosnya keluarin ini rantai-rantai loh. Aduh, Terbang dia ntar. Wah, tapping sama Loki. jauh banget dari imajinasi lu ya. Sampai rantai-rantai ya. Nah, kan lu nggak tahu ya maksudnya apa ya? Gak nangkep sih Oh, gua. nanti aja. Lu jelasin ya. Nanti ya. Kalau lo bilang rantai tuh imajinasi gue udah kehalain soalnya. Talk show kita waktu itu ya. Ah iya. Talk show yang terband. Iya. Oke, depan belakang sudah dijagain. Ini malah bonyok buat box gaming ya. Ternyata di belakang mereka masih ada tim yang jalan juga. Oh, ada Jinain ya? Jinain di belakang. Enggak, wait. Itu Jinain mati. Dia di jembatan. Mati Jinain Dia di jembatan matinya. Iya. Kok dia nahan lama banget di jembatan ya? Ya berarti emang ini kali mau nge-backstep. Mungkin ya. Mungkin. Malah ketangkep. Kadang rencana yang baik Iya. itu menjadi buruk loh. Iya. Kalau musuh berperilaku di luar dugaan kita. Iya. Lu kalau mikirnya udah lebih kreatif daripada tim yang lain itu udah kayak surprise banget. Kayak mereka tadi nggak nyangka deh, boxnya bakal nabrakin langsung ke ujung itu kan. Betul. Dan circle-nya sudah meninggalkan daerah jembatan. Ada benang di bawah. Itu IND tadi satu Iya. pemain mereka. Karena kan Kratosnya ketangkep tuh, jebak. Terus satu pemain mereka bener-bener berenang di bagian bawah. Itu Ditunggi bisa ngeliat yang di bawah nggak ya? Kayak nggak nyadar deh, terlalu fokus sama tengah kan. Iya. Terlalu fokus untuk ngamatin bagian tengahnya. Smoke sudah mulai di up, tapi ini akan menjadi mimpi buruk tentunya untuk tim Box Gaming. Berenang ataupun lari bukan pilihan yang terbaik. bagus. Ya. Ada nyebur box. Ya mau berenang atau enggak ya menurut gue udah bad move banget sih. Oh ya, udah kelok ini udah. Iya, karena ketika mereka sampai pun Blue Zone udah bergerak. Apalagi mereka berada di barisan Blue Zone yang paling luas. Blue Zone yang geraknya tuh cepet. Blue Zone yang geraknya tuh cepet. Wah, Udah dapetin Kratos satu ketahuan akhirnya. Kratos. Gue kira yang dapat Kratos si Box tadi. Enggak, RRQ yang dapetin. Ternyata masih bisa diamankan. Jadi asik berenang ya dia. Betul, sementara RRQ lagi asik nembak. Ada yang melakukan lean pick dari arah jendela tadi. No Chance dapetin satu pemain. OR juga berhasil ngelihat pergerakan dari tim RRQ. RRQ sekarang ada PR. Ya, dari belakang. Betul. Wah, box tenggelam semua.
menjadi katak semua pemain dari Box Gaming masih berusaha untuk fighting dari tim Box Gaming. Bakal dikunci lagi. Tapping menentukan juga ke arah seorang Pimai. Spray through the water kali ini berusaha mencari Pimai yang lagi ngumpet di pojokan. Spray to the water. Naiknya kayak mana kalau gini coba? Diam doang. Itu bisa naik gak sih? Tapi naiknya sambil jongkok. Enggak bisa. Itu terlalu curam ya? Stuck dia. Oke. Udah. Ya berdoalah ya. Berenang lagi tuh dia. Dia bakal cari daerah landai yang lain untuk naik. Luis nggak bisa naik juga. Yang sebelah kiri loh itu si Luis. Nggak bisa kayaknya, nggak bisa naik juga. Tapi itu di nggak masuk circle. Enggak. Nggak masuk circle. Bagi-bagi healing dah ini. Iya, mau nggak mau harus sharing healing. Wah ya udah, masa dikeker loh jembatannya. Nah, Masih mengharapkan sesuatu yang tak pasti. Wah, waduh. Gimana tuh pas? Skip. Wah, skip aja sih. Kalau gua ngeker yang lain sih. Yang pasti. Iya, yang pasti aja yang gua keker. Alright, dan ditembak juga dong. Granat cuy. Meledak jadi kembang api, tapi Johnny tumbang juga kali ini oleh lemparan bom beraga. Akankah terjadi fight? Ini nggak bisa naik mereka, stuck semua rame-rame. Nggak bisa naik. Mau ngegali kan? Mau jadi prison break kayaknya. Prison break ngegali-gali supaya dia bisa naik ke atas. Wow, bisa nggak ya sih? Nggak bisa. Curam banget ya. Setahu gue bisa deh. Kiri bisa naik kiri deh. Tapi naiknya oh nggak bisa, ini curam, ini nggak bisa dinaikin. Panik. Nggak bisa, itu udah nggak bisa dinaikin. Pimai tumbang juga kali ini. Mulai. Berapa tim sih ini masih? 11 ya? Sakit banget tuh si break. Wah, nggak bisa. Bye. Bye Box, nggak apa-apa. Ngasih poin ke Tencent berarti ya. Karena matinya sama Blue Zone. Jadi TBD itu Tencent. Admin-adminnya. Admin-adminnya. Lagi mabar juga mereka. Enak banget yang gerakinnya Blue Zone doang ya. Karena timnya Blue Zone. Udah pasti chickennya banyak. Kalaupun gak chicken, point killnya banyak. Nggak, dia gak bakal chicken dong. Dia cuma murni point kill doang. Iya. Gak bisa dapat placement point. Gak bisa dapat placement 1 poin lah, boleh. Pokoknya posisi berapapun Blue Zone ya dapatnya 1 poin. 1 placement point untuk Blue Zone. Alright. Banyak banget nih. Sebenarnya gua agak kurang suka sih kalau zonanya ke arah apartemen kayak gini. Iya, karena semuanya bakal nahan di arah apartemennya, mainin TPP. Kayaknya terus ngepick di saat musuhnya lengah. Kayak itu dia, tapi ya kita bakal lihat nih, apakah tim-tim yang bertanding dapat membuat pertandingan kali ini lebih asik. Betul, jangan ada healing ya. Jangan healing. Kalau healing, pun healing harus dramatis. Ya, kayak tinggal 1 lawan 1 aduh healing itu seru tuh. Terus sama-sama imbang 10-10. Nah, tergantung siapa lebih hoki gitu ya. Tinggal lihat koneksi mana yang agak bapuk. Kayak gini tuh, HBD kan, tapi gagal di sebelah kanan. Ada yang masuk terlebih dahulu dan dia nggak sadar ada yang masuk terlebih dahulu tadi. Dia lebih milih reload daripada healing. Wah, rebahan adalah kuncinya. Rebahan adalah kuncinya. Satu persatu mulai tumbang. Ernie tersisa dan Anarchy pulang ke arah lobby. Karma Israel. Seapret berkurang. Ya, seapretnya berkurang, tapi masih ada Chelsea yang bertahan dari dalam apartemen ini. Valdus, let's go Valdus. Valdus bertahan ya sampai sekarang ya? Ada Valdus. Oke, Valdus bertahan. Lagi ya Valdus. Yudu. Iya, Yudu dan Valdus. KUG juga ada. Tapi masalahnya Valdus sama Yudu jarak mereka juga nggak terlalu jauh, Flo. Iya. Ini tinggal pemukiman nih, circle-nya ke arah Valdus atau circle-nya ke arah Yudu. Wah, granatnya meledak mateng di arah Yudu. Sementara Nova dari bagian belakang memberikan distraction. Melakukan revive terlebih dahulu, sementara Fredo menjaga entry untuk Valdus. Dan juga hanya pergerakannya dari tim Valdus masih belum berhasil tembus ke arah tengah-tengah circle ya, di mana ya. Circle dijaga oleh tim Yudu kali ini. Dari Chelsea juga mengambil high ground, dari depan juga tim nomor 11. Berusaha masuk ke dalam, di mana OR yang menjaga perumahan depannya kali ini. Yudu jumper pun tumbang dan harus di-revive cepatnya oleh Drax yang menahan sisi atas lantai 2. Iya, itu kenoknya silih berganti loh. Tapi Fredo bakal mengambil keuntungan kali ini, bakal masak granatnya lempar ke arah apartemen, meledak di udara, belum sempat masuk ke dalam apartemen yang ditempatin sama Valdus dan circle-nya. Masih dalam proses pengecilan karena Blue Zone akan segera menghimpit, circle ketujuh akan segera terlihat, tapi dari Rox masih milih untuk melakukan boosting sebelum dia maju dan berperang. Wah, Drax terjatuh lagi. Jumper juga terjatuh. Timing bom yang cukup baik tadi. Ya, ini udah
susah sih untuk Yudo Ini ya. momen banget sih kalau mau nge-push. Ya, harus push sekarang Yang mereka. ngenokin siapa, yang nge-push siapa, coba tuh. Yang ngenokin Nova kan tadi? Bukannya si Chelsea, bukannya si Nova ya? Chelsea. Oke, Chelsea ternyata yang ngenokin dan mereka yang ngehajar juga, sementara pemain Nova juga berhasil diamankan. Kontrol map yang bagus sebelum terlena menguasai tempat yang tadi ditempatin sama Yudukek. Iya, kita bakal juga pergerakan Chelsea kali ini dapatin 9 kill pada game Erangel kedua. Kali ini udah gila banget sih dari Chelsea. Tinggal gimana dia menutup game aja. Barbar Gaming is real. Ayo let's go Valdus. Oke, Valdus, stay upright guys. Hashtagnya jangan lupa stay upright. Johnny masih bertahan. Dapat satu lumayan. TSM Dapetin tumbang. satu. Yes. TSM tumbang. Tinggal 2 tim nih. Let's go Valdus. Let's go KOG. 2 tim. 7. Masih 7 tim. Gila cuy. 6 kill Valdus. Kembali bangkit dari tidurnya setelah kita kritik-kritik tipis. Lempar granat cukup mateng ke arah smoke. Dia lompat dong. Keluar dari broken wall dan tetap terkena damage. Iya. Tadi bukan DBS ya? Enggak. Oh, gue kira DBS tadi. Waduh, mateng Temennya banget itu kena lagi. granat. Harusnya di revive sih itu. Lemparan Oh, api kali ini, api Molotov. asmara. Ditimpuk tapi belum mengenai targetnya. Johnny pun mulai tumbang, belum sempat di revive. Iya, ini udah nahan-nahanan di apartemen sih. Fix nahan di apartemen. Dan kita bakal ada seorang Godard, bahkan juga seorang Atangki di sisi bawah. Di spray ditumbangkan, tapi belum berhasil di end. Kembali dari Aaron John ditumbangkan juga free shoot. sama Atangki dan spray. Down kali ini menumbangkan set player yaitu Ultron dari seorang Godard. Betul, sementara Rox masih bertahan di dalam smoke, masih tenang untuk melakukan healing. Dan Valdus bener-bener nyayur. Martin berantem satu orang lagi, tapi Martin berhasil di pick. Trade 1 untuk 1, tapi seperti Valdus berhasil menguasai daerah high ground ini dengan baik. Angle shoot dari bawah benar-benar tertutup. Ini momen kalau misalkan Valdus ingin mengejar chicken. Iya. Blue Zone sudah mulai menghimpit lagi. Circle ke-8 akan segera terlihat dan ada pemain yang masih menahan Blue Zone. Betul banget, tapi saya emang dari tim, wah ketahuan lagi nih Chelsea, ditembak oleh KOG pada kali ini ya. KOG punya tempat yang terenak dalam rumah, tapi disampahin semua sama Valdus. Nyayur banget men. 9 kill, 10 kill. Tinggal Siap, right? tinggal lihat kanannya doang ini. Tinggal gerak pelan. Enak banget tempatnya Valdus emang. Dua-duanya nih, KOG, Valdus enak. Iya, Saya pride. saya pride banget. Tapi sebenarnya dari tempatnya Nocians ke arah Valdus masih ada yang nengahin, masih ada Dapet broken lagi, wall-nya. cakep banget. Oh, masih ada U level up. Iya, ulu. Masih ada ulu ternyata. NC gerak. Harusnya kedengeran nih. Esek. Sabar bos, pelan-pelan bos. Itu ulu di belakang nahan banget cuy. Iya, nahan doang. Itu si Henken belum ketahuan nih. Yap. Udah gak ada healing lagi. Habis semuanya, cuma smoke doang yang mereka punya. KOG cukup enak, mereka Saya dapetin pride. compound. Let's go, saya pride. Let's go. Martin, wah gerakannya barbar banget dari Martin. Sementara Sowan dari arah belakang. Jangan fight lu dong. Sudah mulai mepet, Martin. Jangan di-fight dulu dong. 2 orang udah berhasil maju, hanya tinggal JCZ yang belum mepet ke arah sana. Naik atap, lompat ke Kalau atap ya. kalau gue naik ke atap. Iya, gue lompat Kalau ke gue atap. bakal lompat naik ke atap. Lari-lari, muter-muter. Bener. Lompat. Aduh, gak lompat JCZ-nya. Pengen takut, wah. Oh my god, Rambo. Rambo udah. FPP Rambo nungguin dah. Braga pegang Rambo, men. Dan dia punya cadangan helm level 3 lagi di dalam, Iya. walaupun helmnya bocor. Godard kayaknya yang bakal menjadi informan terakhir untuk Last man Valdus. standing. Wah, ulu. Ulu gerak kah atau healing? Healing, gerak, healing. Healing ternyata. Telat gak sih dia healingnya? Mati ini mati. Iya, itu terlambat ya. Healingnya terlambat. Yes, saya pride. Saya upright banget ini. Let's go. Ada pick tipis. Berapa orang sini? 8 ya? 4 lawan 4? Enggak. Ini 7, 6. 3 lawan 3 berarti. Kalau 3 ya. 3 lawan 3. Martin mengambil daerah sebelah kanan. Sudah mulai dijaga juga dan bermain TPP terlebih dahulu. Bakal di-pick langsung dari arah kiri ada step. Fokusnya bakal terbagi. Sementara di bagian kanan sudah menjaga dengan sangat baik. Melakukan pick tipis dari bagian luar JCZ. Godard berhasil menjatuhkan satu pemain. Ini saatnya masuk ke bagian dalam. Hanya Braga yang tersisa, tapi Rambo yang ada di tangan dia bakal di-spray tanpa ampun, tanpa berhenti. Selesai. Winner chicken dinner untuk Valdus. Saya pride is real. Saya pride kali ini dan luar biasa banget ya Valdus setelah dapat kritikan cukup pedas dari Betul. kita 3 game.